Ya, saudara, berjumpa lagi tentunya dalam podcast TVRI Bicara. Dan hari ini 22 Desember 2025 merupakan hari peringatan Hari Ibu, dan tentunya kami mengucapkan selamat Hari Ibu untuk seluruh ibu-ibu Indonesia dan khususnya di Sumatera Selatan. Dan di momentum Hari Ibu ini kami kembali mengajak pemirsa untuk merenungkan kembali betapa besar peran seorang ibu. Tentu saja bukan hanya dalam keluarga, akan tetapi juga dalam kehidupan sosial dan masa depan bangsa. Dan untuk membahas tentang peran ibu, tentunya kami telah mengundang narasumber kami, Ibu Sutarmi, selaku Ketua Forum Komunitas Perempuan Akar Rumput atau FKPAR. Apa kabar? Biasa dipanggil Bu Emi ya? Iya. Sehat Bu Emi? Sehat, alhamdulillah. Baik. Gimana nih di momentum Hari Ibu ini Bu Emi, adakah kegiatan spesial mungkin sepanjang hari ini? Iya, kegiatan spesialnya diundang ke TVRI. Iya, luar biasa ya Bu Emi ya. Kita akan ngobrol terkait dengan Hari Ibu. Tapi sebelum kita berbicara mungkin tentang makna Hari Ibu bagi kaum perempuan akar rumput ini sendiri, apa sih Bu? Mungkin juga bisa dijelaskan sendiri tentang komunitas Forum Perempuan Akar Rumput ini sendiri. Iya, baik. Forum Komunitas Perempuan Akar Rumput ini berada di 8 provinsi. Iya. Dan itu dari Aceh sampai Lampung, Pulau Sumatera. Iya. Dan itu terbentuknya di tahun 2015 di Padang, di Sumatera Barat. Ya, di situ perempuan akar rumput itu didampingi dengan lembaga-lembaga yang mendampingi hak-hak perempuan, perlindungan hak perempuan, seperti itu. Oh iya, jadi baru hadir di Sumatera bagian selatan ya, khususnya kita di hanya 8 provinsi di Sumatera ya. Di Sumatera dan kita di provinsi Sumatera Selatan ya. Sumatera Selatan tentunya hadirnya komunitas ini sendiri tidak hanya sekedar hadir ya Bu ya. Bagaimana Bu Emi dengan hadirnya komunitas perempuan akar rumput ini sendiri? Iya, hadirnya komunitas perempuan akar rumput ini sangat bermakna untuk kaum perempuan dan terutama di pedesaan, apalagi di pedesaan yang perempuan-perempuan yang terpinggirkan. Ya, jadi di sini dengan adanya FKPAR masuk, FKPAR membentuk kelompok unit-unit di pedesaan, perempuan-perempuan tersebut terbantukan, mereka merasa seperti diperhatikan dan bisa berbicara di depan dan suaranya itu didengar seperti itu. Ya, mungkin sebagian tadinya memang khusus FKPAR ini merangkul perempuan-perempuan yang ada di desa-desa, daerah-daerah terpencil seperti Ibu Emi katakan tadi ya Bu. Iya. Sejauh ini peran FKPAR sendiri untuk sebagai jembatani bagi ibu-ibu memang yang membutuhkan khususnya di daerah-daerah pedesaan itu bagaimana Bu sejauh ini Bu? Oh iya, kalau kami itu bersosialisasi ke desa-desa yang terutama kita ke kepala desanya. Dan di situ kita bertanya adakah bisakah kami ke tempat kelompok perempuan atau kalau kita di kelurahan RT seperti itu, kalau di sana di desa. Jadi nanti kami itu dikenalkan dengan sekelompok perempuan dan disitulah kami berbicara bagaimana tentang wadahnya perempuan seperti itu. Iya, tentu sekalian di momen hari ulang tahun katakanlah Hari Ibu ya Bu ya. Hari Ibu. Nah, gimana nih kalau memaknai Hari Ibu khususnya bagi FKPAR sendiri, bagi ibu-ibu FKPAR sendiri Bu yang tergabung dalam ini di momen Hari Ibu ini sendiri? Iya. Maknanya sangat dalam ya, karena kita FKPAR itu ada di pedesaan-pedesaan, dan yang mereka memikul banyak peran di dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya dengan adanya Hari Ibu ini adalah suatu pengakuan atas kerja keras mereka, seperti ada ibu-ibu petani, ada ibu-ibu pedagang, ada ibu-ibu buruh, dan juga para pengelola rumah tangga. Dan itu berarti suatu penghargaan bagi kaum ibu. Iya, dengan adanya FKPAR sendiri ya Bu, seperti Ibu katakan lagi, kita adalah pendampingan. Sejauh ini Bu, katakanlah bila dikaitkan dengan kita juga sebagai peran ibu, selama Ibu mendampingi sejak berdirinya 2015, adakah masalah-masalah yang mungkin yang dihadapi kaum ibu ini tapi akhirnya bisa terselesaikan dengan baik? Ya,
Kalau tentang masalah tentu saja ada, karena tidak ada jalan yang lurus ya, seperti itu. Ya, jadi ketika kami menghadapi masalah, misalkan kita akan membentuk kelompok baru FKPAR di desa tersebut, ada saja yang penolakan. Tapi kami tidak akan putus asa. Sejauh kita akan melangkah, apakah itu melangkah yang kita kan melangkahnya itu berniat baik untuk membangun perempuan supaya berdaya seperti itu. Jadi kita akan terus melangkah untuk membangun perempuan supaya perempuan itu jangan lagi terpinggirkan dan suaranya juga bisa didengar seperti itu. Berarti tidak semua disambut dengan baik ya Bu ya, hadirnya FKPAR di desa-desa sendiri. Tapi dengan begini mungkin pasti tetap kita berupaya sesama ibu mungkin saling menolong. Terus bagaimana kalau ibu mengajak sendiri kaum ibu sendiri agar betul-betul berperan? Tadinya pasti kalau dalam keluarga itu sudah pasti berperan, tapi kan kita berharap hanya bukan di keluarga, seperti ibu sendiri sebagai ketua FKPAR tentu terbagi-bagi juga. Ini bagaimana Bu terkait dengan peran ibu, peran sosialnya, masa depan bangsa, ini terkait ini bagaimana? Iya, kalau untuk peran di dalam keluarga, kita FKPAR menerapkan kesetaraan gender. Jadi di dalam keluarga itu apabila sudah tergabung di kelompok FKPAR, para ibu-ibu itu ditanamkan bahwa kesetaraan gender itu perlu di dalam keluarga. Jadi apabila berbagi peran, apabila ada pekerjaan yang memang itu bisa dilakukan oleh perempuan, tidak harus dilakukan oleh laki-laki, ya perempuan bisa mengerjakan. Begitu juga sebaliknya, apabila ada pekerjaan yang harusnya dikerjakan oleh perempuan tapi laki-laki bisa mengerjakan, dan itu juga harus laki-laki yang mengerjakan, dan itu kita terapkan di kelompok FKPAR. Itu untuk dalam keluarga. Kalau untuk di masyarakat sendiri, kita terus bergerak untuk memotivasi, mengedukasi para perempuan, kaum ibu, agar kita mempunyai kekuatan penuh apabila apalagi di kekuatan ekonomi seperti itu. Mungkin dari pengalaman FKPAR sendiri dalam memfasilitasi kaum ibu, apa nih Bu, permasalahan apa mungkin yang sering banyak ditemukan di kelompok-kelompok terpinggirkan yang memang mereka sulit menjangkau mau mengadu kemana, kalaupun mereka menghadapi permasalahan mungkin tentunya di lingkungan keluarga, sejauh ini bagaimana Bu? Oh ya, untuk menjangkau kaum ibu yang di pedesaan itu memang agak susah, karena mereka kebanyakan petani. Jadi ketika kami akan mengadakan pertemuan di pagi hari, mereka ke ladang. Ketika kita akan melakukan pertemuan di sore hari, mereka belum pulang seperti itu sampai sore. Tetapi dengan adanya komunikasi yang berkelanjutan, jadi kita dengan sabar untuk membangun komunikasi dengan ibu-ibu yang di pedesaan itu, terbentuklah dan akhirnya bisa diatasi kesulitan-kesulitan tersebut. Akhirnya bisa terbentuklah kelompok FKPAR di desa-desa. Oh, jadi bukan hanya di provinsi ya Bu ya, di kota juga, bahkan di desa-desa juga sudah terbentuk. Sejauh ini yang sudah bergabung dengan FKPAR sendiri Bu, khususnya Sumatera Selatan ataupun Kota Palembang? Kalau untuk di Kota Palembang itu sudah ada di kelurahan kami, itu Kecamatan Kemuning khususnya, dan juga ada di kecamatan baru bergabung di Kecamatan Kalidoni, dan juga ada kalau di kabupaten itu ada di Kabupaten Banyuasin, ada Muara Inim, ada Ogan Ilir, SP Padang, itu di situ sudah ada. Sudah terbentuk ya Bu ya. Sudah terbentuk. Luar biasa tentunya hadirnya FKPAR ini sendiri untuk mendampingi kasus-kasus katakanlah mungkin yang sering dihadapi, tapi ya akhirnya bisa terselesaikan. Ini sejauh ini bagaimana Bu Emi? Ya, dengan kasus-kasus yang sudah terselesaikan, jadi kita membangun kelompok yang sudah ada untuk supaya lebih kuat, dan agar yang
belum terbentuk itu akan melihat oh seperti ini kekuatan FKPAR, jadi mereka akan segera mengikuti seperti itu. Jadi kita melakukan penguatan dulu kelompok-kelompok yang sudah ada. Jadi kekuatan selalu didampingi dan selalu mengadakan pertemuan dan diskusi-diskusi kritis yang didampingi oleh lembaga. Sejauh ini dalam pendampingan kita sampai kemana Bu? Kita menyelesaikan masalah mungkin yang dihadapi oleh perempuan yang tergabung dalam FKPAR ini sendiri. Iya, menyelesaikan masalah tentang ekonomi. Iya. Ya, kita FKPAR itu pertemuannya bukan hanya pertemuan antara ngobrol-ngobrol saja, tetapi kami FKPAR itu membentuk kelompok dan ada kelompok simpan pinjamnya, namanya kelompok kredit union. Jadi yang tergabung di FKPAR itu semuanya itu membentuk kelompok kredit union. Dan di situ kelompok kredit union ini sangat bermanfaat untuk kaum ibu-ibu di pedesaan, apalagi yang mereka tadinya tidak punya penghasilan, dengan menyisihkan sedikit menabung, akhirnya mereka bisa meminjam dan mereka berdaya ekonomi. Jadi di bidang finansial mereka bisa kewirausahaan UMKM seperti itu. Jadi bukan hanya memfasilitasi ya Bu ya, tapi juga memang di forum ini sendiri juga ada simpan pinjam. Iya. Jadi mungkin ada juga edukasi untuk kaum ibu yang mungkin juga jarang untuk mengikuti edukasi itu sendiri. Nah, apa Bu mungkin yang Ibu tanamkan, mungkin edukasi terhadap ibu-ibu mungkin yang sebagian yang sudah dijangkau di pedesaan ini, sehingga betul-betul peran ibu ini benar-benar terlaksana dengan baik, bukan hanya dari keluarga, mungkin tadi saya sudah sampaikan, tapi juga dalam kehidupan sosial, bahkan masa depan bangsa. Perempuan itu, peran ibu itu juga cukup potensial. Ya, kita menanamkan dan juga kita mendidik untuk perempuan-perempuan itu bukan seperti di sekolah. Iya. Ya, dan di sini pendidikan kritis yang diadakan di Forum Komunitas Perempuan Akar Rumput itu mendidik kaum perempuan agar berdaya ekonomi, itu untuk kekuatan ekonomi keluarga, dan juga untuk ilmu untuk diri sendiri, misalkan berbicara di depan publik, dan juga untuk bersuara dan untuk mengambil keputusan, dan itu melakukan diskusi kritis setiap bulan, dan itu setiap bulannya materinya berganti-ganti, sehingga kaum perempuan yang ada di pedesaan itu mengerti, oh seperti ini ternyata pertemuan-pertemuan FKPAR, dan mereka yang biasanya itu tidak dianggap, apalagi yang kaum disabilitas, itu tidak mungkin untuk berbicara di muka umum di masyarakat. Setelah bergabung di FKPAR, mereka bisa berani bersuara, tentunya walaupun untuk sementara pertama kalinya di dalam kelompok menjadi pembawa acara seperti itu. Jadi memang itu kita banyak edukasinya untuk kemajuan kaum ibu ya Bu ya, khususnya di daerah pedesaan. Nah, apa mungkin Bu yang Ibu sering hadirkan, Ibu tanamkan sebagai seorang ibu? Pasti setiap rumah tangga itu mungkin ada menghadapi masalah, kendala, tapi bisa mereka melakukan, bisa mereka menyelesaikannya, sehingga juga mungkin tidak sampai ke media sosial. Mungkin terus ini juga Ibu gulirkan juga, Ibu edukasi juga terhadap ibu-ibu yang khususnya di pedesaan ini sendiri. Iya, kita mengedukasi apabila ada masalah itu kita ada ruang untuk tanya jawab. Dan di FKPAR sendiri juga ada ruang aman, dan di situ untuk ruang curhat. Jadi apabila terjadi di salah satu anggota yang mungkin tidak hadir, kita akan bertanya. Jadi mengapa tidak hadir, dan ketika ada berita-berita, oh ternyata ada masalah, dan kita di situ mendampingi, dan kita mendampingi dan mengedukasi supaya kita perempuan tetap kuat, dan yang penting kita mempunyai prinsip kita harus mendahulukan yang kewajiban, mendahulukan yang kebutuhan. Jadi apabila ada masalah-masalah di dalam rumah tangga itu kita selesaikan dengan bermusyawarah. Seperti itu. Banyak ya Bu ya. Mungkin apa Bu kalau tantangan katakanlah untuk saat ini yang terbesar, mungkin yang sibuk kesulitan lah dalam menghadapi terkait sebagai penjembatani terhadap ibu-ibu yang mungkin yang di pedesaan yang sulit dijangkau selama ini, bagaimana Bu? Oh ya, tantangannya tentunya adanya
seperti budaya patriarki. Ya, kalau kita akan mengedukasi perempuan supaya menjadi kepemimpinan perempuan, tetapi di budaya patriarki sendiri ada norma yang mengatakan bahwa perempuan itu rendahan dan sangat terbatas untuk melakukan peran yang tertentu. Nah, jadi di situ kita agak kesulitan karena bertentangan dengan budaya patriarki tadi. Iya, masih ada kendala tantangannya di situ ya Bu ya. Tapi tentu dengan tantangan ini tidak menyurutkan ya Bu ya. Forum tetap komunitas berusaha. Perempuan tetap berusaha karena ini juga untuk mengangkat peran perempuan ataupun peran ibu itu sendiri. Nah, sejauh ini bagaimana Bu kalau peran ibu dalam keluarga dari masyarakat terkait dengan hari ini, momen Hari Ibu sendiri, mungkin Ibu juga bisa menjelaskan, khususnya mungkin Ibu sendiri bisa juga mengedukasi khususnya yang perempuan di akar rumput ini sendiri. Iya, kalau untuk di dalam keluarga seperti tadi, kami perempuan akar rumput itu sekarang sedang menggalakkan itu tadi kesetaraan gender, dan juga di situ kita memberikan untuk anak-anak bisa menyuarakan pendapatnya dan kita akan mendengarkan. Dan juga kalau untuk di masyarakat kita juga melakukan yang terbaik untuk masyarakat. Misalkan ada kegiatan-kegiatan sosial, di situ FKPAR akan ikut bergabung seperti itu. Jadi kalau Ibu sendiri juga pasti ini sibuk ya Bu ya. Kalau Ibu sendiri selain memang bergabung di FKPAR, juga kegiatan-kegiatan dalam membagi waktu nih Bu sebagai peran Ibu sendiri bagaimana Bu? Iya, cukup banyak ya kegiatannya ya, tetapi kita mengagendakan seperti misalkan kita hari ini ada jadwal untuk ke kecamatan untuk hadir di kantor camat, ada pertemuan kader BKKBN dan itu ketika hari itu kita catat, berarti kita tidak usah mengambil kegiatan yang lain supaya fokus di satu kegiatan. Jadi tetap harus membagi yang betul-betul prioritas ya Bu ya, kegiatan tapi tetap keluarga tetap lebih dahulu ya Bu ya, harus lebih dahulu ya. Baik, terus sejauh mana Bu mungkin peran Ibu juga sehingga sebagai ketua ya Bu ya, katakanlah sebagai ketua FKPAR sendiri untuk tidak lelah gitu, terus berperan kayak gitu untuk mengedukasi sehingga tadi seperti Ibu katakan perempuan dan kaum ibu ini juga ya tadinya tidak terpinggirkan kayak gitu. Terus mereka harus, walaupun mereka di pedesaan tapi mereka harus tetap bisa mampu berkomunikasi, setidaknya tadi mengetahui juga tentang bagaimana kehidupan itu sendiri. Iya. Dengan senang hati karena itu sudah tertanam ya, apalagi kita memang sebagai kader kader-kader FKPAR itu sudah tertanam di dalam jiwa, dalam hati. Jadi dengan senang hati membantu masyarakat yang membutuhkan dan juga membantu ibu-ibu yang memang kesulitan untuk curhat seperti itu dan kita menerima gitu. Nah, jadi itu karena dengan pekerjaan itu kita lakukan dengan senang hati, jadi kita merasa tidak ada beban. Tidak ada beban. Jadi selalu kita melahirkan FKPAR yang baru. Itu tidak ada surutnya seperti itu. Jadi berharap semoga kaum perempuan dimanapun berada itu akan mempunyai ketangguhan dan tahu dengan bagaimana perempuan itu memang harus didengarkan dan tidak terpinggirkan. Iya, jadi dimanapun kaum perempuan itu harus berperan ya Bu ya, tidak saja dalam keluarga. Terkait dengan itu juga bagaimana Bu, sejauh ini Ibu juga mungkin bukan hanya FKPAR yang diurus ya Bu ya, Ibu juga katanya juga kader puskesmas juga. Ini apa saja juga Bu yang dilakukan? Ya, kalau kader puskesmas itu sendiri kita kader kesehatan. Yang utamanya kita di kader posyandu. Ya, di kader posyandu juga itu memperhatikan kaum perempuan juga. Di situ kembali lagi ke perempuan. Jadi di situ tentang HKSR-nya, hak kesehatan dan reproduksinya. Di situ kita juga berkaitan antara FKPAR, BKKBN dan puskesmas itu bidangnya berkaitan. Jadi dengan senang hati dan juga itu bersambung menyambung dengan kader puskesmas, kita juga mempromosikan FKPAR. Ya, jadi
dengan adanya FKPAR ketika di Posyandu ada kesulitan, kita ajak untuk menabung seperti itu. Jadi tidak ada batasan untuk bersosialisasi tentang FKPAR dan juga bersosialisasi pentingnya menabung. Iya, jadi tidak pernah lelah ya Bu Emi ya. Terus mengedukasi, mengajak kebaikan khususnya para kaum ibu terutama yang di pedesaan. Sejauh ini Bu Emi, adakah mungkin curhatan ibu-ibu yang katakanlah putus asa dalam menghadapi kehidupan lah ya? Bagaimana mungkin Bu Emi juga akhirnya bisa menyemangati, bisa membangkitkan bahwa semua masalah itu pasti kesulitan sudah pasti ada kemudahan, itu juga sesuai janji juga di Al-Quran. Ini sendiri bagaimana Bu Emi? Iya, banyak juga ada yang melahirkan anak disabilitas. Jadi saya mengatakan disabilitas untuk sekarang ini diperhatikan, dan juga ada berapa persen ya untuk menjadi pegawai. Jadi walaupun disabilitas, jangan melihat disabilitasnya, kita terus berusaha dan arahkan anak. Walaupun disabilitas tidak menutup kemungkinan anak ini akan menjadi ahli. Jadi ahli di bidangnya seperti itu. Jadi teruslah mengayomi dan teruslah mendidik yang terbaik. Doakan agar anak tersebut nanti akan menjadi seorang ahli apapun itu. Jadi dengan demikian seorang ibu yang curhat tadinya yang putus asa akhirnya terbuka. Oh seperti itu. Iya, jadi saya kasih contoh, ada teman saya disabilitas menjadi seorang penjahit. Nah, jadi keahliannya itu melebihi yang kita sebagai yang mempunyai tubuh fisik yang utuh seperti itu. Dan itu juga ada juga yang curhat karena tidak bisa memakai alat kontrasepsi. Akhirnya teman saya itu mengandung lagi. Dan itu berputus asa. Bagaimana ini? Untung itu adalah salah satu kelompok FKPAR kami. Nah, itu curhat, jadi banyaklah akan keputusan-keputusan yang tidak diinginkan. Jadi di situ kita memberikan gambaran bahwa ibarat rezeki itu sudah diatur. Jadi tidak mungkin ketukar. Betul. Jadi dengan penguatan itu teruslah tetap di FKPAR dan untuk bergabung dan dengarkan diskusi-diskusi, dan nanti ada pengetahuan dan itu menghibur hati. Jadi tidak suntuk di rumah. Jadi ada 1 bulan 1 kali pertemuan untuk menghibur teman kita yang mungkin sedang tidak enak hati di sedang rumah. Sedih ya Bu ya, sedang mungkin menghadapi cobaan katakanlah Ibu ya, tapi kan seperti luar biasa sekali yang dilakukan Ibu sebagai kelompok FKPAR sendiri untuk memotivasi. Dengan adanya selalu edukasi, motivasi itu sebagian bisa Bu menerima kenyataan itu mungkin yang Ibu alami mungkin selama ini bagaimana? Dengan menerima kenyataan tersebut, akhirnya kan hari demi hari, jam demi hari akhirnya berganti tahun dan tumbuhlah besar misalkan si anak tadi, dan akhirnya sudah menjadi anggota lebih lama, dan ada menerima manfaat dari berkelompok ini, dan terbuka jalan pikiran terbuka, dan kita mengedukasi jangan terpuruk di sini, dan kita karena ada penabungan bisa meminjam dan bisa berusaha, dan sekarang menjalankan UMKM, dan alhamdulillah semua kelompok di FKPAR itu punya usaha. Luar biasa, jadi sukses ya Bu ya. Jadi mungkin ini sebagai Ibu Emi mungkin ada kebanggaan sendiri ya Bu ya. Katakanlah setidaknya dengan kader-kader FKPAR ini sendiri berhasil untuk mengajak kaum ibu yang tadi mungkin mengalami kesulitan, terpuruk tapi bangkit dan bisa menerima itu sendiri. Nah, bagaimana sih Bu kalau misalnya kaum ibu ingin bergabung dengan FKPAR, sementara kan di desa-desa kan kadang-kadang masih sulit ya Bu ya, belum tentu juga mereka mempunyai alat komunikasi, itu bagaimana Bu? Iya, mungkin melalui TVRI Bicara ini kita berharap ya Bu ya. Berharap bagi pendengar setia atau pemirsa TVRI itu bisa bergabung ke FKPAR, itu mungkin melalui kepala desa. Jadi nanti dan juga bisa melihat
apa namanya tuh di desa tersebut ada pasti kami di sini ada apa namanya kontak ya, kontaknya seperti itu, dan juga bisa bergabung dengan melalui lembaga WCC Palembang. Iya, jadi bisa bergabung ke WCC Palembang itu bertanya bagaimana sih akan ikut FKPAR, dan nanti dengan WCC Palembang akan diarahkan. Iya, jadi tidak sulit ya Bu ya, tapi juga tidak ada syarat tertentu kan Bu untuk bergabung FKPAR? Tidak ada menutup apa syarat-syarat itu, maupun itu keterbatasan fisik, itu kemampuan berbicara ataupun apa namanya, karena kita inklusi, jadi kita tidak membedakan oh ini keterbatasan fisik tidak bisa mengikuti, dan kita banyak sudah kelompok kita itu disabilitas. Jadi disabilitas di sini akhirnya disabilitas yang mempunyai apa namanya keyakinan dan bisa bangkit, bisa bangkit dan mempunyai kepercayaan diri. Jadi percaya dirinya itu tumbuh. Yang tadinya terpuruk, sepertinya saya tidak bisa mengikuti kegiatan orang-orang yang memang penuh dengan ceria seperti itu, dan mereka sepertinya terpinggirkan. Tapi dengan adanya FKPAR merangkul perempuan disabilitas, jadi di sini kita bergabung, dan apabila kita bergembira bersama. Jadi bahagia juga bersama ya Bu Emi ya. Ya, baik Bu Emi, tentu pasti terus ini melakukan, kalau kan dari pedesaan, berarti kader-kader FKPAR ini juga ya harus juga rela berkorban ya Bu Emi ya, untuk datang ke desa, perwakilan, untuk memberikan edukasi. Sejauh ini bagaimana Bu? Katakanlah kan perlu biaya juga ya untuk kegiatan-kegiatan ini, sejauh ini bagaimana untuk mensupport kegiatan FKPAR itu sendiri juga? Iya, FKPAR sendiri itu terlahirkan dari lembaga. Iya. Kalau untuk FKPAR Sumatera Selatan itu terlahir dari lembaga WCC Palembang, Women Crisis Center. Jadi lembaga sendiri yang memfasilitasi untuk pembentukan kelompok-kelompok FKPAR yang di pedesaan-pedesaan. Jadi andai kata di pedesaan itu akan terbentuk dan lembaga sendiri memerlukan seperti saya, ya lembaga akan menghubungi saya dan saya bersama lembaga yang akan ke sana. Jadi tidak jadi kendala, tidak jadi masalah selama ini Bu ya. Terus peran juga terkait dengan ini, kerjasama juga, mungkin support juga Bu dari katakanlah swasta, pemerintah sendiri juga dalam mendukung kegiatan FKPAR sendiri, bagaimana Bu? Oh ya, FKPAR sendiri juga tergabung dengan FMS, itu forum multi stakeholder. Ya, jadi di situ ada dinas PPA-nya, ada puskesmasnya, jadi ada dinas kesehatan, ada dinas pendidikan. Jadi untuk identitas hukumnya juga di situ ada. Jadi FKPAR di sini sudah sudah masuk ke dalam hukum lingkaran, ya, Bu, ya? Masuk ke dalam lingkaran. Jadi ada kemudahan untuk ke bidang kesehatannya. Jadi untuk sosialisasi tentang hak kesehatan seksual dan reproduksinya itu ada di puskesmas. Jadi sudah bisa kita langsung salurkan ya Bu ya, kalau kesehatannya ada, pendidikannya juga ada. Jadi bisa FKPAR memberikan ini kepada masyarakat itu sendiri. Kalau memang sebagian masyarakat perlu pendidikan, jadi kita juga pendampingan dari dinas pendidikan. Apabila di kaum pedesaan, ibu-ibu pedesaan itu kita bisa mendampingi sampai mereka mau, atau kita mengedukasi untuk mereka mau mendapatkan pendidikan paket A, paket B, paket C. Ya, di situ tentang pendidikan. Sejauh ini sudah banyak Bu yang mengikuti itu juga. Iya, di kabupaten-kabupaten. Jadi itu FKPAR yang mendampingi apabila ada perempuan-perempuan yang memang perlu untuk mendapatkan paket A, B, C. Paket B, C. Jadi cukup banyak juga Bu yang perempuan-perempuan, katakanlah itu sudah kaum ibu ya Bu ya, ataupun ada batasan umur? Tidak. Ya, kaum ibu juga boleh seperti untuk berhak ya, berhak mempunyai pendidikan. Mengenyam pendidikan. FKPAR juga
akan melahirkan perempuan-perempuan yang potensial. Maka dengan berdampingan dengan pendidikan tadi, jadi tidak hanya diskusi-diskusi yang diberikan, tetapi juga untuk menuju menjadi perempuan potensial di pedesaan tersebut. Ya, setidaknya sudah mengikuti pendidikan, mereka juga akan bisa nanti juga setidaknya juga untuk memberi pendidikan terhadap anak-anaknya ya Bu ya, tentunya dalam keluarga. Juga di bidang kesehatan juga gitu siap. Mereka tidak dikenakan biaya kan Bu? Ya, tidak dikenakan biaya karena kita bekerja sama dengan puskesmas di pedesaan dan puskesmas di pedesaan juga mendukung kegiatan FKPAR untuk meminta izin dengan puskesmas ada kader FKPAR itu duduk di puskesmas. Kader-kadernya tadi kader-kadernya. Jadi di situ sekarang sudah ada beberapa puskesmas yang kader FKPAR-nya itu duduk di situ untuk mengedukasi pasien-pasien yang hadir tentang pencegahan perkawinan anak di bawah usia 19 tahun dan sudah 19 tahun, dan juga untuk menjaga hak kesehatan seksual dan reproduksinya, bagaimana cara menjaga kelahiran anak, memenjarakan kelahiran anak, itu mengedukasi kader-kader FKPAR yang bertugas di puskesmas. Luar biasa, perannya cukup banyak ya Bu. FKPAR tersebar di pendidikan, kesehatan, bahkan edukasi juga langsung dilakukan. Terus kembali lagi di momen Hari Ibu sendiri Bu, mungkin apa nih Bu, menurut Ibu sejauh mana mungkin peran katakanlah Ibu mempengaruhi ketahanan sosial ya Bu, terhadap lingkungan mungkin sekitar juga yang Ibu lakukan? Iya, perlunya anak-anak itu mendapatkan identitas hukum dan juga pembelaan hak-hak perempuan seperti itu yang di masyarakat, karena untuk menanamkan bahwa perempuan itu dilindungi seperti itu ya. Itu mereka perempuan itu masih takut atau malu untuk mengungkapkan apa sih yang sudah terjadi dan menekan bahwa walaupun hatinya tertekan, mereka hanya menyimpannya. Dan di situ kita mengedukasi di masyarakat agar kita ini perempuan-perempuan harus berani berbicara. Jadi apa yang dikeluhkan harus berani diungkapkan. Itu mungkin kita menanamkan, mengedukasi perempuan-perempuan di masyarakat. Iya, dan ternyata dengan demikian hasil edukasi ini juga akhirnya sudah sebagian ya Bu, kaum ibu itu berani berbicara. Iya, ada juga di pedesaan-pedesaan khususnya kita sudah banyak melahirkan perempuan-perempuan potensial. Apabila ada Pilkades, itu ada FKPAR juga pernah mencalonkan untuk anggotanya. Tetapi ya itu tadi karena masih belum ada dukungan penuh dari perempuannya juga. Perempuan untuk memilih perempuan itu kesadarannya masih rendah, dan juga masih budaya patriarki tadi bahwa perempuan itu belum bisa berperan yang seperti ini. Itu yang mungkin kita akan menggembu-gembu mendirikan perempuan untuk berdiri supaya perempuan berdiri untuk sebagai pengambil keputusan, tetapi ada yang belum mendukung. Ada yang belum mendukung, bahkan kata Ibu tadi memang sebagian untuk perempuan itu sendiri yang kurang mendukung ya Bu ya. Terus mungkin ini juga PR bagi FKPAR juga sendiri ya Bu ya, untuk terus melakukan edukasi ini bahwa harusnya perempuan itu juga mendukung perempuan itu juga sendiri ya. Kaum ibu sendiri bagaimana Bu, mungkin peran FKPAR sendiri juga Bu? Iya, kita selalu setiap tahunnya itu melahirkan perempuan-perempuan potensial, dan juga apa sih perlunya untuk menjadi perempuan potensial, dan juga mengedukasi perempuan-perempuan di luar sana bahwa kita itu kalau misalkan yang bersuara perempuan tentunya akan bersuara tentang tubuh perempuan. Dan juga kalau misalkan bukannya laki-laki tidak tahu, tapi untuk kebutuhan perempuan itu perempuan yang paling nomor satu tahu. Jadi itu untuk perlindungan hak perempuan. Apabila ada perempuan yang bisa menyuarakan suara perempuan, kebutuhan perempuan, hak-hak perempuan di atas sana di publik, mungkin kita akan mudah untuk perlindungan perempuan itu sampai ke desa-desa, sampai ke masyarakat. Nah, itu belum terjadi karena memang di pedesaan suara perempuan belum
belum keluar ya Bu ya, masih katakanlah ragu, masih memang belum mereka merasa mungkin belum percaya diri juga untuk mengeluarkan pendapat itu perempuan. Tapi tentunya FKAPAR terus akan berusaha ya Bu ya untuk mengedukasi, melakukan terhadap masyarakat. Terkait itu juga bagaimana Bu, mungkin juga Ibu melihat mencontohkan lah katakanlah ya teladan dalam menanamkan nilai toleransi dan empati juga, khususnya kepada kita kaum ibu itu juga, mungkin dari perempuan itu juga. Iya, kita contohnya misalkan ada pemilihan ketua RT atau kepala desa, seperti itu kan perempuan yang maju. Nah, jadi itu butuh waktu kita untuk mengedukasi para masyarakat bahwa perempuan pun bisa menjadi pemimpin. Tetapi kadang-kadang waktunya itu mendadak sehingga perempuan untuk bersosialisasi itu kurang. Jadi makanya terjadilah mungkin mereka itu beranggapan perempuan itu ternyata hanya sebatas ini saja. Jadi itu memang belum mencuat untuk kita memang perwakilan perempuan potensial itu baru ada di kabupaten-kabupaten. Jadi memang belum ada yang langsung di pedesaan ya Bu ya, perempuan potensial ya. Jadi di situ jadi untuk mendukung sesama perempuan itu, jadi kita mengedukasi kelompok-kelompok FKAPAR yang ada di wilayah itu. Kadang-kadang mereka itu mungkin belum paham dan juga masih ragu tadi. Jadi walaupun kita sudah mengedukasi tapi belum berhasil. Muncul ke permukaan ya Bu ya. Tetapi kami FKAPAR bertahap akan terus berjuang dengan pemenuhan hak-hak perempuan supaya mendapatkan akses, layanan dan keadilan, kesempatan di masyarakat. Iya, di sisi lain juga perempuan mendukung perempuan. Tapi mungkin juga ada hal penting juga Bu, menurut Ibu bagaimana Bu, keluarga sendiri, dalam keluarga sendiri seharusnya juga mendukung peran seorang ibu itu sendiri, bagaimana Bu kalau menurut Ibu sendiri? Kalau untuk peran keluarga nomor 1 itu sudah dilakukan, karena di dalam keluarga, ruang lingkup keluarga, mereka akan mendengarkan apa kata ibu, apa kata ibu. Tetapi kalau tak kenal maka tak sayang itu tadi, yang mendengarkan itu yang hanya keluarga. Kalau di luar lingkup ruang keluarga, mereka akan melihat yang laki-laki seperti itu. Jadi seperti itu untuk sementara ini yang memang kita tahu bahwa perempuan itu, seorang ibu itu harus berdaya, perempuan itu juga harus tangguh. Nah, bagaimana kalau menurut Ibu Emi sendiri agar perempuan ini mampu berdaya dan perempuan itu juga bisa tangguh dalam berbagai hal? Tentu saja ya keluarga pasti ya Bu, sosialnya, menata bangsa ini juga, kemasyarakatannya sendiri, bagaimana kalau menurut Ibu Emi sendiri? Perempuan memang harus berdaya dan juga perempuan harus tangguh. Makanya adanya Hari Ibu ini, itu adalah suatu kehormatan bagi perempuan yang artinya mempunyai peran ganda selain mengurus anak, juga mendidik anak, mengurus keluarga. Dan juga satu lagi itu perempuan yang membantu ekonomi keluarga, itu yang sering tak terlihat. Nah, jadi dengan adanya forum komunitas perempuan akar rumput ini, perempuan-perempuan itu harus berdaya ekonomi, dan juga mereka harus bisa berpikir untuk mementingkan mana yang kebutuhan, mana yang keinginan, dan mana yang kewajiban. Jadi itu pendidikan di perempuan komunitas akar rumput tadi. Dan juga apabila ada perempuan yang belum mengerti, dan itu akan kita edukasi dan kita ajak bergabung, dan itu tadi untuk belajar menabung. Jadi perempuan harus bisa menabung, menyisihkan sedikit uang belanjanya. Jangan dihabiskan semuanya, makanya itulah akan menjadi kekuatan ekonomi perempuan. Jadi harus berdaya tadi ya Bu ya, perempuan harus tangguh dan berdaya. Setidaknya dengan pintar-pintar juga membagi, menabung ekonomi juga untuk kepentingan perempuan itu juga sendiri ya Bu. Terkait dengan Ibu tadi bahwa katakan bahwa kita perempuan itu kan seorang ibu itu mempunyai peran yang luar biasa, peran ganda juga. Terus
bagaimana Bu dalam menjaga menurut Ibu sendiri keseimbangan antara peran tersebut agar semuanya ya bisa dilakukan? Iya, itu terkadang sangat berat ya. Iya. Tetapi karena kita melakukan tadi dengan senang hati, semua pekerjaan itu akan terasa ringan. Kalau kita tidak merasa terbebani, ada peran ganda yang harus dipikul oleh para perempuan-perempuan seperti di perempuan-perempuan pedesaan, mereka dengan senang hati melakukan sebagai petani, sebagai pedagang, dan juga pulangnya mengurus anak, mengurus keluarga, dan juga melakukan mendapatkan ekonomi untuk membantu keluarga. Dan mereka walaupun waktunya itu habis, tidak untuk berhura-hura. Nah, itu saya rasa untuk mengatur waktunya itu sudah ahlinya perempuan. Iya, dia harus bisa membagi waktu. Bisa dikatakan 24 jam ya Bu ya perempuan. Siangnya mungkin yang sebagian tadinya bekerja di luar dan pulang juga harus untuk keluarga. Nah, di momentum Hari Ibu ini sendiri apa Bu harapan-harapan juga mungkin Ibu terhadap perempuan-perempuan dan kaum ibu yang tadi harus tangguh, harus berdaya dan tidak putus asa? Iya, harapan kami para FKPAR ini untuk kedepannya kaum perempuan, semoga akan lebih banyak lagi suara-suara perempuan yang didengarkan dan menjadi perempuan pengambil keputusan di masyarakat, di keluarga, dan tentunya di negara. Jadi dengan demikian kebutuhan perempuan akan terpenuhi, hak-hak perempuan akan terpenuhi, dan perlindungan perempuan juga akan terpenuhi. Kita berharap ya Bu ya semuanya yang diinginkan dapat terwujud dan kembali lagi mungkin ke perempuan, kepada seorang ibu sendiri. Nah, kalau menurut Ibu sendiri bagaimana juga dukungan Bu? Dukungan yang paling dibutuhkan seorang ibu itu mungkin dari katakanlah dari pasangan, karena kan banyak juga kasus-kasus ini terjadi, terus dari lingkungan sendiri. Kamu menurut Ibu sendiri bagaimana? Oh iya, kalau dukungan kalau sudah mengikuti kelompok FKPAR itu otomatis para suami-suaminya juga nantinya ada pendidikannya. Iya, FKPAR ada keluarga pembaharu namanya. Jadi perempuan-perempuan yang mengikuti FKPAR dan mengikut tergabung di dalam kelompok FKPAR itu suami-suaminya kebanyakan sudah mengerti dengan kegiatan-kegiatan FKPAR dan mereka mendukung, mensupport ya Bu ya. Apabila istrinya itu akan malah pertemuan dan juga sudah ditanamkan kesetaraan gender di dalam keluarga. Jadi untuk para bapak-bapaknya itu sudah mengerti ini misalkan pekerjaan yang harusnya dilakukan oleh seorang ibu, tetapi apabila laki-laki bisa mengerjakannya tidak masalah, jadi dikerjakan oleh laki-laki. Jadi dengan demikian perempuan yang mengikuti kelompok FKPAR ini mereka tidak terbebani dengan pekerjaan rumah karena sudah ringan, karena sudah antara suami dan istri sudah bekerja sama dan juga anak-anak laki-laki dan anak perempuan itu sudah tidak lagi membedakan bahwa ini pekerjaan ini harus perempuan semuanya. Seperti itu. Jadi harus ada memang kerjasama dalam keluarga itu sendiri ya Bu ya. Sudah terbangun kerjasama yang baik di dalam keluarga. Karena FKPAR juga itu mendidik anak-anak dan juga suami-suami. Jadi yang khusus yang di pedesaan ini tadi bukan hanya kaum ibunya saja ya Bu yang mendapatkan edukasi. Ada juga pendidikan untuk kaum bapak-bapaknya. Sebagian kaum bapak-bapaknya sendiri mau kan Bu ya mengikuti pendidikan yang edukasi? Ada sebagian yang mau. Ada sebagian yang mereka berat karena pekerjaan. Jadi di situ tantangannya untuk mengikut sertakan diskusi bapak-bapaknya karena tantangan bapak-bapaknya itu bekerja di siang hari. Tetapi sebagian ada. Tapi ada juga kendalakah di lapangan ibu-ibunya sebenarnya ingin bergabung di FKPAR tapi belum dapat restu dari suami itu Bu? Ada juga? Kalau itu belum belum ada informasi. Belum ada informasi seperti berarti itu. Mendapat dukungan ya. Jadi mereka selagi masih
di konteks yang baik, ya itu apa namanya, untuk kemajuan perempuan, untuk apa namanya, berdaya perempuan, untuk pemberdayaan perempuan. Jadi mereka para suami itu mensupport. Tetap mensupport meski harus membagi waktu kali ya untuk kaum ibu dengan bapak, karena kan kalau di sebagian di desa, katakanlah di pinggiran, rata-rata kan mereka juga bekerja sebagian buruh ya Bu ya, mungkin terkait buruh, dengan ini juga petani, ada buruh, mungkin siang ya sebagian besar yang dilakukan mereka, dan mungkin juga masih terbatas. Tapi untuk saat ini program apa nih Bu yang terus akan dilakukan FKAPAR untuk terus mendukung kaum ibu, kaum perempuan khususnya yang di pinggiran? Ya, masih terus kami bertahap berusaha untuk membentuk kelompok-kelompok baru untuk perempuan-perempuan di pedesaan itu untuk ikut bergabung ke FKAPAR. Nah, di situ kita juga mengedukasi perempuan-perempuan muda. Perempuan-perempuan muda juga di sini kita ada forum perempuan muda. Jadi untuk memberikan pemahaman kepada perempuan muda agar lebih memilih pendidikan lebih dahulu daripada untuk menikah di bawah usia 19 tahun. Ya, dan jadi untuk mengupayakan pembentukan FKAPAR ini memang agak sulit, tetapi walaupun sulit, ya kami terus menjangkau dan akan meminta bantuan dan apa namanya kepada kepala desa yang kami jangkau. Dan di situ yang bisa dijangkau. Jadi atas izin kepala desa kami biasanya diarahkan. Sudah berjalan Bu ini? Sudah. Program ini sudah berjalan? Iya, sudah. Sudah terbentukkah perempuan-perempuan muda ini tadi? Sudah. Iya, banyak sudah perempuan-perempuan muda. Itu kita berdampingan dengan FKAPAR. Jadi di dalam FKAPAR itu ada perempuan mudanya, ada multi stakeholdernya. Jadi kita berdampingan. Jadi perempuan muda kita bentuk menjadi, kita didik menjadi untuk menjadi narasumber sesama. Jadi untuk menjadi model bahwa perempuan muda itu banyak langkahnya dan masih panjang langkahnya, dan untuk memberikan edukasi kepada sesama perempuan muda tentunya yang masih di SMP, SMA, bahwa kesehatan reproduksinya itu belum bisa untuk dibuahi, jadi jangan dulu untuk menikah. Nah, jadi itu berhasilkah juga program itu sendiri Bu? Adakah tadinya mungkin di bawah umur, katakanlah mungkin tamat SMA, bahkan mungkin mereka tamat SMP, karena kan di pedesaan mungkin ada yang mungkin berhasil mengundurkan pernikahan terkait dengan program ini sendiri? Kalau untuk mengundurkan pernikahan kita belum mendengar ya, tapi kalau untuk merangkul banyak perempuan-perempuan muda itu sudah banyak, dan mereka akhirnya bisa menjadi pembicara sesama dan bisa mengedukasi dengan sesama ke sekolah-sekolah, dan itu sudah dijalankan. Mereka juga bisa mungkin kalau yang putus SMP mungkin ngikuti juga paket sekolah juga Bu ya? Ada juga yang dari anak-anak putus sekolah? Iya, itu FKAPAR yang mendampinginya, dan itu bisa bekerja sama dengan kepala desanya. Mungkin Ibu juga bisa menceritakan kisah inspiratif apa Bu mungkin yang bisa juga Ibu bagikan terkait dengan perjuangan seorang ibu mungkin yang Ibu alami selama ini? Iya, pengalaman ya. Iya, inspiratif betul-betul. Kita kalau melakukan sesuatu itu ya ikhlas, sabar, dan jangan menyerah. Ibarat ada pepatah, hasil itu tidak akan sia-sia apabila kita menjalaninya dengan tangguh, dengan teguh, dan dengan niat yang baik. Pasti akan berbuah, hasilnya akan berbuah yang menyenangkan. Jadi untuk kaum perempuan di sana, jangan putus asa, jangan menyerah. Apabila kita berada di keterpurukan yang paling bawah pun tetap semangat, dan kita berusaha sekuat mungkin, dan kita tidak sendirian. Kita bisa
bergabung di FKPAR, dan di FKPAR akan diberikan edukasi-edukasi yang membangun untuk kemandirian perempuan sendiri. Iya. Mungkin kalau menurut Ibu sendiri apa nih yang mungkin membanggakan lah, katakanlah berhasil ya Bu ya, FKPAR sendiri mengedukasi dari pengalaman-pengalaman dari tahun 2015 sampai saat ini, mungkin yang Ibu banggakan untuk forum ini sendiri. Forum FKPAR ini bisa bangga karena di kelompok CU-nya. Iya. Kelompok CU itu kelompok kredit union. Itu. Selain kelompok FKPAR ini berdiskusi, memberikan diskusi, memberikan materi-materi, juga kelompok FKPAR ini membentuk kelompok union. Kredit union itu namanya simpan pinjam. Jadi perempuan-perempuan di pedesaan dan juga di kota Palembang itu kita mengajak untuk menabung, menyisihkan uang belanja, jangan dihabiskan, dan kita budaya menabung. Dengan menabung sedikit demi sedikit, itu di kelompok CU ada pembukuannya, dan kita ada SHU bagi sisa hasil usaha setiap tahunnya. Dan di FKPAR Palembang itu kami bangga, walaupun kalau terlihat ini masih sedikit, tapi kami merasa bangga dengan kelompok yang tadinya hanya 10 orang, sekarang sudah 80 lebih. Luar biasa bertambahnya, 85 atau 87 orang. Dan dari penabungan yang tadinya hanya 10.000, sekarang mereka sudah menanam, sudah tertanam budaya menabung. Ada yang menabung itu 1 bulan sampai dengan 300.000. Dan biasa. Juga peminjaman yang tadinya hanya sebesar 300.000 dan sekarang plafon sudah bisa 30 juta. Dan SHU-nya yang terbesar ada yang menerima 1 juta. Ya, itu. Ini yang sangat membanggakan Bu ya. Bangga sekali. Mengajak kaum ibu bisa gigih menabung, dan akhirnya juga manfaatnya juga luar biasa buat ibu sendiri bisa ya. menguatkan kelompok untuk tetap bergabung di FKPAR. Kalau untuk menabung itu mereka masing-masing tersendiri ya Bu ya, tidak dibatasin kemampuan. Ada kita simpanan wajib. Simpanan wajib tetap tetap sebagai koperasi kan ya Bu ya. Dan ada simpanan sukarela yang untuk membedakan tabungan si A dan tabungan si B. Untuk tabungan itu sendiri mereka bisa mengambil kapanpun atau bagaimana, mungkin ada kriteria juga Bu? Bisa. Tapi mereka harus memberitahu 1 bulan sebelumnya. Jadi mereka bisa ya Bu ya? Ya, bisa mengambil karena itu uang mereka. Uang jadi mereka. Tapi tidak seperti di bank, bisa menarik ATM. Kalau untuk di CU tidak ada ATM. Tidak ATM ya. Jadi harus memberitahu dulu bahwa bulan depan akan mengambil tabungannya, tapi hanya sebagian. Tidak bisa seluruhnya. Kalau seluruhnya berarti tetap bergabung, berhenti ya. Iya, baik Bu, berarti berhenti. Luar biasa, itu satulah kebanggaan Ibu sendiri ya Bu ya. Ya Bu, boleh diminum. Kebanggaan tersendiri bahwa berhasil selain mengedukasi masyarakatnya, juga mereka berhasil membuat tabungan. Terus apa nih Bu, waktu kita memang sedikit lagi, pesan Ibu sendiri untuk seluruh ibu Indonesia pada momentum Hari Ibu hari ini sendiri. Ya, pesannya mulailah, pesan sederhana, mulailah menabung. Menabung dari sekarang itu langkah yang sederhana sekali, tetapi akan berdampak yang sangat besar di kemudian hari. Dan juga mulailah mengikuti kelompok dengan kelompok penabungan, karena di kelompok penabungan itu tidak hanya menabung, tetapi juga akan diberikan ilmu, diskusi-diskusi kritis yang membangun perempuan. Dan di situ ada wadahnya perempuan. Jadi di situ kelompok FKPAR itu membuat wadah perempuan menjadi kelompok CU dan tadi. Juga di situ semua perempuan akan berdaya ekonomi, dan menjadi kekuatan ekonominya itu adalah kelompok CU. Jadi semoga kaum ibu-ibu semuanya mempunyai kekuatan ekonominya dengan menabung. Jadi dengan menabung kita mempunyai simpanan. Jadi dengan begitu hati kita damai dan tidak akan ada kekerasan terhadap perempuan lagi di dalam rumah tangga. Yaitu mencegah. Penabungan juga mencegah kekerasan dalam rumah tangga. Setidaknya
kalaupun nanti keuangan agak menipis kan setidaknya ingat dengan tabungan di CU ya Bu ya. Iya, bisa diambil, bisa meminjam untuk berusaha UMKM, kewirausahaan. Sudah ada Bu hasil mereka meminjam tapi sudah membuka UMKM? Keseluruhan mayoritas kelompok kami itu UMKM yang tadinya tidak punya usaha, sekarang sudah punya usaha dari kelompok CU tersebut. Dari mereka bergabung dengan FKPR sendiri ya Bu ya. Jadi seperti itu, yang tadinya punya tidak punya usaha dan hanya menjadi pengangguran di rumah katanya kan, hanya mengurus rumah tangga, dan ketika suami tidak bekerja itu akan menjadi bumerang dan betul. Sekarang kita mengedukasi perempuan-perempuan di FKPR Akar Rumput ini membuka UMKM. Mereka untuk membuka UMKM dengan apa? Ya, dengan meminjam di CU, dan nanti kan mengangsurnya itu tidak berat, dan bunga bukan bunga, itu jasa jasa simpanan, jasa pinjaman itu akan dibagikan setiap tahunnya, dan itu ada sisa usaha ya Bu ya, SHU-nya ya, SHU-nya setiap tahunnya itu. Jadi mereka akhirnya mendengarkan dan mencoba dan kalau dulu itu menjadi iseng-iseng, kalau sekarang itu menjadi peluang ya Bu ya, peluang dan menjadi keharusan. Untuk menambah income ekonomi yang ditunggu-tunggu untuk pertemuan FKPR seperti itu, jadi, untuk penabungan dan peminjaman. Jadi itu yang ngelis sudah banyak. Jadi kalau dulu takut untuk meminjam, kalau sekarang berlomba-lomba untuk meminjam untuk menambah modal. Untuk menambah modal. Mungkin satu lagi Bu, mungkin bagaimana juga terkait dengan momen ini, cara sederhana sendiri Bu untuk bermakna untuk menghargai peran ibu sendiri. Iya, peran ibu maknanya ya sangat bermakna, karena peran ibu itu kan peran ganda. Di sini berarti kita dihargai, ada pengakuan untuk peran ibu yang memikul banyak peran di kehidupan sehari-hari. Jadi dengan adanya Hari Ibu ini ada suatu penghormatan bagi peran ganda seorang ibu, dan juga simbol ketangguhan, kesabaran yang ikhlas, dan itu mendapatkan penghargaan di Hari Ibu ini. Iya, baik Bu Emy, terima kasih banyak, benar-benar menginspirasi sekali kita ngobrol. Terima kasih banyak Ibu ya, waktu kita sudah habis. Tak terasa. Masih ada satu lagi bisa menyampaikan? Sedikit aja. Sudah habis waktu kita. Sudah habis. Sedikit saja. Untuk pemangku kebijakan, mungkin itu pesan kami FKPR, untuk hak-hak perempuan itu mohon perlindungan perempuan itu diberikan secara nyata. Jangan hanya regulasi, tetapi dikawal sampai ke bawah dan menjadi kenyataan. Seperti itu. Baik Ibu Emy, semoga pemangku kepentingan juga mendengar ya Bu ya, TVRI Bicara kali ini. Baik, terima kasih Bu Emy. Dan sama-sama. Saudara, demikian momen Hari Ibu, dan kita momentum Hari Ibu ini juga mengajarkan kita bahwa kasih sayang, ketulusan, dan pengorbanan seorang ibu adalah pondasi kehidupan. Akhir kata, selamat Hari Ibu, dan saya Merhama. Sampai jumpa.